Semut api adalah pencipta rakit hidup. Jika dalam bayangan banyak orang, rakit hanya dibuat dari kayu atau bambu yang diikat dengan tali, maka semut api melakukannya dengan cara yang berbeda. Mereka mencipta rakit dari daging, cakar, serta rahang. Satu persatu dari ribuan semut pekerja yang pemberani mengunci rahang mereka pada kaki semut lain. Mereka saling menggenggam dan menjepit, merajut diri mereka sendiri menjadi sebuah anyaman hidup. Rakit hidup adalah mekanisme pertahanan yang sangat cerdas. Fungsi utama rakit ini adalah memastikan koloni tidak tenggelam oleh banjir. Tanpa rakit, air akan merendam seluruh sarang, membinasakan telur serta larva, bahkan melenyapkan ratu yang menjadi pusat bagi koloni. Dengan mengapung di atas air, rakit itu tidak hanya menyelamatkan seekor semut, tetapi seluruh tatanan sosial serta biologis mereka. Saat tiba musim hujan, ketika air mulai merambat masuk ke dalam liang sarang, koloni semut api tidak pernah panik seperti serangga kecil pada umumnya. Dalam momen ini, masing-masing dari mereka bergegas untuk merajut rakit hidup, tanpa menunggu perintah siapapun dan tanpa ada yang menjadi arsitek tunggal. Mereka digerakkan naluri purba untuk membentuk rakit hidup dengan presisi yang sangat mengagumkan. Tanpa menunggu, mereka menggandeng satu sama lain. Satu rahang semut menjepit kaki rekannya, dan kaki mereka mencengkeram tubuh semut lain. Gerakan ini menyebar seperti gelombang, dimulai dari sekelompok semut yang pertama kali terendam oleh air, hingga akhirnya membentuk jaringan bawah yang disebut sebagai ponton. Ponton berfungsi layaknya fondasi. Di atasnya, individu semut lain mulai memanjat, membawa larva, pupa, dan ratu. Hebatnya, proses ini dilakukan dalam keteraturan insting, seolah mereka tahu persis siapa yang harus berada di bawah dan siapa yang harus berada di posisi paling atas. Mereka bisa membentuk rakit hanya dalam waktu kurang dari 100 detik. Dalam membentuk rakit, mereka membentuk beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah semut-semut dewasa yang paling kuat dan biasanya yang sudah terbiasa bertugas di luar sarang. Dengan kata lain, dalam pembuatan rakit hidup ini, mereka adalah prajurit gagah yang menahan beban seluruh koloni. Semut-semut di lapisan bawah tidak tenggelam sebab tubuh mereka menciptakan kantong udara mikroskopik. Kemudian, lapisan tengah diisi oleh semut pembawa yang bertugas menyusun jaringan tubuh dengan barang-barang yang berharga, seperti telur, larva, serta pupa. Lalu lapisan paling atas dihuni oleh ratu yang dikelilingi oleh pengasuh dan penjaga. Dan karena posisi ratu sangat penting dalam koloni, maka jelas dia menempati posisi yang istimewa. Hebatnya, setiap individu semut api memahami posisinya berdasarkan feromon serta pengalaman. Mereka mengikuti jejak kimiawi dari tubuh semut lain guna kemudian menyesuaikan diri seperti bagian dari jaring organik yang hidup. Para peneliti menemukan bahwa semut-semut ini tidak hanya saling menempel, tetapi juga saling mengunci satu sama lain dalam formasi 3 dimensi. Mereka menyesuaikan sudut tubuh, arah kepala, dan posisi kaki untuk membuat struktur yang kuat namun lentur. Setiap titik tubuh bertindak seperti simpul dalam struktur jembatan. Artinya, jika satu bagian tertarik,
maka bagian lain menyesuaikan arah gaya. Hal ini membuat rakit mampu menahan gelombang, arus deras, dan bahkan benturan benda asing. Lebih dari sekedar formasi yang mengagumkan, yang paling menyentuh dari formasi ini adalah fakta bahwa tidak ada satu semut pun yang mencoba menyelamatkan diri sendiri. Bahkan semut-semut di lapisan paling bawah yang tubuhnya bersentuhan langsung dengan air tetap berada di tempatnya, tetap menahan beban, bahkan saat tubuh mereka mulai lemas atau mati. Yang menarik, ketika semut di lapisan bawah mulai lelah atau lemas, semut dari atas akan turun untuk menggantikan posisinya. Perubahan posisi ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa, tanpa suara, tanpa perintah, dan sepenuhnya otomatis. Rakit hidup semut api tidak hanya diam dan mengambang. Mereka bisa bergerak menuju arah yang dikehendaki. Dengan mengatur distribusi massa, menggoyangkan bagian tertentu dari rakit, dan merespon arus air, semut api dapat mengemudikan rakit menuju daratan. Pergerakan ini memang tidak berlangsung cepat, tetapi terarah dengan baik. Jika ada daun, batang kayu, atau tebing kecil yang terlihat aman, semut-semut di bagian luar mulai menggiring arah rakit. Mereka menggunakan kaki dan rahang sebagai dayung dan terkadang melompat untuk menarik bagian depan rakit. Tetapi bertahan di atas air bukanlah perkara mudah, bahkan bagi semut api yang tampak begitu tangguh. Terdapat banyak bahaya yang mengintai, mulai dari pemangsa, kondisi lingkungan, hingga kelemahan internal mereka sendiri. Tetapi hebatnya, semut api sudah memiliki strategi menghadapi semua itu. Ikan kecil adalah predator yang rakus akan protein. Banyak ikan air tawar yang mencoba memakan semut api ketika mereka hanyut. Namun beruntungnya, rakit hidup juga dilengkapi dengan pertahanan yang efektif. Semut-semut yang berada di tepi rakit adalah prajurit tangguh yang siap menggigit dan menyengat musuh yang mendekat. Maka ketika ikan kecil menggigit mereka, semut prajurit akan menggigit balik. Racun sengatan mereka akan menyebar ke mulut ikan sehingga memaksa ikan-ikan itu untuk melepasnya. Bukan hanya ikan, katak juga bernafsu untuk menjadikan semut api sebagai santapannya. Tetapi begitu katak mencoba menjilat rakit, yang ada rakit itu menggulung sebagian tubuh ke atas dan mempertahankan perimeter dengan serangan simultan. Terkadang burung pemakan serangga juga mencoba menyambar rakit dari atas. Namun semut-semut bagian luar mengangkat rahang ke udara dan memberikan perlawanan yang aktif. Tetapi yang lebih berbahaya dari semua itu adalah saat air terlalu tenang dan matahari bersinar terik. Dalam kondisi ini, rakit semut api menghadapi bahaya dehidrasi massal. Tubuh semut kehilangan kelembaban, larva bisa mati, dan ratu menjadi lemah. Namun sekali lagi, semut api adalah serangga yang sangat tangguh. Untuk mengatasi masalah ini, semut-semut yang ada di permukaan bergantian posisi, memberikan giliran bagi semut lain untuk mendapat keteduhan. Mereka membuat lapisan ekstra di atas ratu dan larva untuk menciptakan semacam atap dari tubuh mereka sendiri yang bisa menahan panas langsung. Jika rakit hanyut ke sungai atau aliran deras, tekanan air bisa memecah formasi mereka. Namun, semut-semut itu akan menutup rapat struktur, menggulung sisi, dan mengunci rahang lebih kuat. Terkadang, ketika rakit terlalu besar, ia akan terbelah menjadi dua. Tetapi, itu bukanlah akhir. Bagian yang terpisah akan membentuk rakit baru,
Dan selama ratu tetap hidup di salah satunya, maka koloni akan tetap bertahan. Hebatnya, rakit hidup semut api bisa bertahan selama 1 hingga 3 minggu. Tetapi, itu tidak berarti tanpa risiko. Beberapa semut di lapisan bawah akan mati karena kelelahan, tenggelam, atau kekurangan oksigen. Namun sekali lagi, koloni selalu siap untuk mengatur ulang posisinya. Jika satu semut mati, maka yang lain akan mengganti posisinya. Dengan demikian, rakit hidup bukan hanya cara semut api bertahan dari banjir. Ia adalah bukti bahwa makhluk kecil bisa menjadi simbol luar biasa dari ketangguhan, adaptasi, serta strategi cerdas. Dan lebih dari itu, semut api tidak memanfaatkan rakit hidup semata-mata untuk alat pertahanan. Lebih dari itu, rakit ini juga menjadi alat invasi. Inilah mengapa semut api adalah spesies invasi paling sukses di dunia. Banjir yang bagi makhluk lain adalah bencana, bagi semut api justru adalah kesempatan untuk melakukan ekspansi. Begitu mencapai daratan baru, semut api langsung menyebar ke segala arah, mencari lokasi strategis untuk membangun sarang baru, kemudian menggali dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu 24 hingga 48 jam, koloni baru bisa berdiri, lengkap dengan lorong-lorong serta ruang untuk ratu. Dengan kekuatan ratu dan ribuan pekerja yang selamat, semut api memulai reproduksi, mengumpulkan makanan, dan memulai hidup mereka yang baru. Sarang semut api biasanya dibangun di tanah gembur, berpasir atau liat, dan sering ditemukan di ladang, taman, tepi sungai, atau bahkan di halaman rumah manusia. Mereka tidak suka tempat teduh atau terlalu lembab. Di daerah dengan iklim panas seperti bagian selatan Amerika Serikat, sarang mereka bisa tampak seperti gundukan tanah setinggi 30 hingga 40 cm dengan diameter mencapai 1 meter. Tetapi itu hanya bagian puncaknya saja. Struktur utama sarang semut api menyebar secara horizontal dan vertikal di bawah tanah hingga kedalaman lebih dari 1 meter. Di dalamnya terdapat banyak ruang, mulai ruang untuk ratu, telur, larva, pupa, dan bahkan penyimpanan makanan. Terdapat lorong transportasi dan jendela ventilasi agar suhu tetap stabil. Semut api memanfaatkan pembagian ruang untuk efisiensi. Di dekat permukaan biasanya digunakan untuk penyimpan makanan dan ruang kerja para semut pekerja. Semakin ke bawah terdapat semacam ruang suci, tempat ratu bersemayam dan bertelur tanpa gangguan. Segalanya diatur seperti sebuah kerajaan, sangat rapi, hierarkis, serta strategis. Namun, sistem ini sangat rentan terhadap perubahan cuaca, terutama oleh air. Tatkala hujan deras dan permukaan mulai tergenang, sarang ini bisa berubah menjadi kuburan dalam hitungan jam. Maka, seperti kota yang sudah merancang jalur evakuasi, semut api pun punya protokol luar biasa, yaitu evakuasi massal menuju air. Bukan untuk tenggelam, tetapi untuk membentuk kehidupan baru di atasnya. Kekuatan koloni semut api bukan hanya pada jumlah mereka, tetapi pada pembagian kerja yang sempurna. Di balik ratusan ribu semut yang terlihat sibuk, ada sistem sosial yang sudah teruji selama jutaan tahun. Setiap individu memahami perannya masing-masing. Tidak ada pemalas dan tidak ada pengkhianat. Semuanya tunduk pada satu tujuan, yaitu kelangsungan hidup koloninya. Ratu adalah jantung dari koloni. Ia memiliki tubuh lebih besar dari semut pekerja dan memiliki satu tugas tunggal, yaitu bertelur. Dari tugas itu lahirlah seluruh kerajaan.
Dalam sehari, ratu bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan telur, dan hidupnya bisa mencapai 7 tahun atau lebih, jauh lebih panjang dari pekerja atau prajurit. Ratu berada di ruang terdalam sarang, dijaga dengan ketat, disuapi, dan dibersihkan oleh pekerja. Selain ratu, terdapat semut pekerja yang menjadi penghuni mayoritas dalam koloni. Mereka adalah pembangun, pengangkut, perawat, dan penjaga kehidupan sehari-hari. Mereka merawat telur, menyusun sarang, mencari makanan, dan menyusun tubuh menjadi jembatan atau rakit jika diperlukan. Semut pekerja juga terbagi dalam beberapa kelas umur. Yang paling muda bertugas di dalam sarang, dan seiring bertambahnya umur, mereka mulai bertugas keluar, menghadapi bahaya serta eksplorasi. Ketika banjir datang, semut pekerjalah yang mulai membangun rakit dengan menggenggam satu sama lain dengan formasi rapat. Di dalam koloni juga terdapat semut prajurit yang berperan sebagai penjaga dan petarung. Meski tidak semua koloni memiliki semut khusus prajurit, banyak semut pekerja yang berperan ganda sebagai petarung. Mereka memiliki rahang lebih besar serta lebih kuat. Mereka menjaga koloni dari serangan predator, dan jika rakit berada di atas air, merekalah yang membentuk barisan penjagaan. Mereka akan menyengat siapapun yang mendekati rakit, termasuk ikan, burung, dan bahkan manusia. Dengan demikian, bagi semut prajurit, rakit bukanlah tempat istirahat, melainkan benteng terapung yang harus dijaga dari segala ancaman. Kemudian, kasta yang terakhir adalah semut jantan yang lahir untuk melakukan satu hal, yaitu membuahi sang ratu. Setelah kawin dalam ritual nuptial flight, yakni terbang bersama ratu muda untuk kawin, si jantan akan menemui kematian. Mereka memiliki rentang hidup yang sangat singkat, namun sangat penting untuk memastikan kelanjutan koloni. Dalam sistem sosial ini, semut api menunjukkan satu prinsip penting, bahwa kerjasama di atas segalanya. Semut api berasal dari Amerika Selatan, terutama Brasil dan sekitarnya. Tetapi karena kemampuan bertahan hidup yang luar biasa dan kekuatan koloninya, mereka menjadi spesies invasif paling ditakuti di berbagai penjuru dunia. Mereka dibawa ke Amerika Serikat bagian selatan melalui kapal kargo sekitar tahun 1930-an, dan sejak itu menyebar seperti kobaran api yang tidak terkendali ke berbagai belahan dunia, termasuk Australia, Cina, Karibia, dan bahkan wilayah Asia Tenggara. Nama yang tersemat pada mereka tentu saja bukanlah sekedar nama. Mereka benar-benar menyengat seperti api. Dalam tubuh kecil mereka tersembunyi alat penyiksa mikroskopik bernama stinger yang menyuntikkan racun alkaloid bernama solenopsin. Bagi sebagian besar makhluk hidup, dari serangga kecil hingga manusia, sengatan ini bukan hanya menyakitkan, tetapi juga bisa mematikan. Semut api tidak seperti lebah yang hanya bisa menyengat satu kali. Mereka bisa menyengat berulang-ulang. Mereka menggigit terlebih dahulu dengan rahangnya untuk mencengkram kulit korban, lalu melengkungkan tubuhnya dan memasukkan sengat ke dalam kulit. Setelah itu, mereka menyuntikkan racun. Lalu dalam sekejap muncul rasa panas seperti terbakar, benjolan merah yang dalam beberapa jam berubah menjadi lepuhan putih, juga rasa gatal luar biasa yang bertahan berhari-hari. Pada manusia yang alergi, racun ini bisa memicu reaksi anafilaksis, yaitu reaksi imun ekstrim yang menyebabkan sesak nafas, pembengkakan, dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Dalam jumlah besar dan simultan, sengatan semut api bisa membunuh anak burung, anak tikus, bahkan kelinci.
Bahkan, sapi yang rebahan di atas sarang semut api bisa mengalami infeksi dan kehilangan bagian kulit akibat gigitan massal. Semut api memiliki taktik militer yang mengejutkan untuk ukuran makhluk tanpa otak pusat. Mereka dapat melakukan serangan secara massal. Ketika musuh menginjak sarang, puluhan hingga ratusan semut bisa keluar sekaligus, menyebar ke seluruh tubuh musuh, lalu menyengat dengan serentak. Saat satu semut menemukan ancaman, ia melepaskan feromon yang akan memicu semua semut dalam radius puluhan meter untuk menyerang. Mereka bisa melakukan pengepungan mangsa besar seperti belalang dengan formasi cincin. Semua bagian luar menjaga perimeter, yang di tengah melumpuhkan mangsa secara bertahap. Dan hebatnya, mereka juga memiliki ketahanan yang luar biasa. Bukan hanya dalam menyerang, tetapi mereka juga sulit untuk dibunuh. Mereka tidak langsung mati oleh air atau benturan ringan, dapat bertahan hidup meskipun kehilangan sebagian kaki atau rahang, dan mampu bangkit dan tetap menyerang bahkan di saat mereka terluka sekalipun. Mereka adalah prajurit yang tidak kenal lelah, tidak gentar, dan tidak mudah mati. Hutan hujan tropis Amerika Selatan adalah panggung dari salah satu drama paling luar biasa dalam dunia serangga. Di hutan ini, kita bisa melihat salah satu spesies semut dengan bakat pertanian alami yang sangat mengagumkan. Mereka telah bertani sejak lebih dari 55 juta tahun yang lalu untuk menghidupi koloninya. Yang ini berarti bahwa sistem pertanian mereka jauh lebih purba dibandingkan manusia yang baru mulai bertani sejak sekitar 12.000 tahun yang lalu. Ini memang terdengar mengejutkan, tetapi begitulah kenyataannya. Mereka paham betul bagaimana cara menyiapkan tanah, tanaman, rumput, hingga pupuk. Mereka juga sangat paham bagaimana cara menghindarkan tanaman mereka dari hama. Namanya adalah semut pemotong daun atau leaf cutter ant. Mereka adalah petani bawah tanah, arsitek, dan penjaga peradaban mikro yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Di balik hutan tropis yang lebat dan sunyi, mereka berbaris rapi, berjalan teratur, sembari membawa potongan daun dengan ukuran yang jauh lebih besar dari tubuh mereka sendiri. Meski mereka memiliki skala yang jauh lebih kecil dibandingkan manusia, tetapi mereka dapat memotong daun sebanyak yang dibutuhkan seekor sapi dewasa, di mana satu koloni bisa memindahkan lebih dari 500 kg daun per tahun. Kisah hebat semut pemotong daun dimulai dari kekuatan rahang mereka. Dengan rahang bawah atau mandibel tajam bagaikan gunting bedah, mereka memotong daun dengan presisi yang mengagumkan. Satu demi satu, potongan-potongan daun jatuh dari pohon, bukan oleh angin, tetapi oleh serangga berukuran beberapa milimeter yang telah mengembangkan kemampuan mekanik alami yang luar biasa. Tidak seperti kebanyakan semut yang memakan makanan secara langsung, semut ini tidak memakan daun yang mereka potong. Bagi mereka, daun-daun tersebut hanyalah bahan baku, dan sesuatu yang lebih besar sedang mereka upayakan di balik permukaan tanah. Ketika satu lembar daun telah dipotong, pekerjaan belum selesai.
Sekarang, tugas mereka adalah membawanya ke sarang. Dan disinilah parade menakjubkan itu tampak jelas. Ratusan, bahkan ribuan semut berjalan dalam barisan panjang, yang masing-masing membawa potongan daun di atas kepala mereka. Aktivitas ini bagaikan jalan raya super padat di tengah kota. Macet, hiruk-pikuk, namun tetap berjalan. Itulah yang terjadi di jalan-jalan setapak yang dibentuk oleh semut pemotong daun. Mereka membentuk jalur padat yang tertata rapi, di mana dengan cerdas mereka membuat jalur masuk untuk mereka yang kembali dari pohon dan jalur keluar untuk pasukan baru yang menuju ke medan tempur dedaunan. Potongan daun bisa jauh lebih besar dari tubuh si semut, namun mereka mengangkatnya dengan cekatan, menyeimbangkannya sambil tetap berjalan di atas akar, tanah gembur, dan rintangan kecil. Mereka tidak menyerah hanya karena beban berat. Mereka telah terlatih sebab mereka memang dilahirkan untuk ini. Di ruang bawah tanah, semut pemotong daun membentuk daun-daun tersebut menjadi taman-taman jamur. Daun-daun yang sudah dibawa dipotong lebih kecil lagi oleh para tukang kebun, lalu dikunyah dan dilumatkan menjadi bubur hijau. Bubur ini kemudian disusun di taman jamur seperti kompos, dan dari situ tumbuh jamur kecil berwarna putih. Jamur inilah yang menjadi makanan utama koloni, terutama larva dan ratu. Yang menakjubkan, jamur ini tidak ditemukan di alam liar. Ia telah berevolusi khusus untuk hidup bersama semut. Bahkan, jika jamur ini dipisahkan dari semut, ia akan mati. Hubungan semacam ini disebut sebagai simbiosis obligat, di mana dua makhluk tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Dan lebih dari itu, semut juga merawat jamur mereka seperti petani merawat ladangnya. Mereka akan menyingkirkan bagian jamur yang busuk, menyebarkan enzim dan cairan khusus dari tubuh mereka, bahkan menggunakan antibiotik alami dari tubuh mereka sendiri untuk membunuh jamur parasit. Ya, semut pemotong daun menggunakan antibiotik untuk menjaga hasil pertanian mereka tetap bersih dari hama. Di mana penemuan ini bahkan menjadi inspirasi para ilmuwan dalam penelitian medis modern. Sarang semut pemotong daun ibarat kota bawah tanah yang dihuni oleh jutaan makhluk hidup. Mereka membangun terowongan bawah tanah hingga kedalaman 6 meter. Mereka bisa membentuk jaringan sarang yang terdiri dari ratusan ruang terpisah, masing-masing untuk jamur, telur, larva, dan sisa sampah. Dan hebatnya, setiap individu tahu apa yang harus dilakukan tanpa perintah dari pusat. Inilah kekuatan dari desentralisasi cerdas. Tidak ada pemimpin militer atau komandan pasukan, sebab mereka bukan pasukan yang digerakkan oleh satu pikiran, melainkan oleh ribuan insting yang selaras. Kondisi di dalam sarang terasa sangat padat, lembab, dan penuh aktivitas siang dan malam. Dan tentu saja, tanpa sistem sanitasi yang baik, bencana bisa meletus kapan saja. Namun, semut pemotong daun sangat paham akan hal itu. Di dunia mikro ini, kebersihan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga tentang kelangsungan hidup. Jamur yang mereka tanam adalah organisme yang sensitif. Sedikit saja jamur ini terkontaminasi oleh jamur parasit, maka seluruh taman bisa hancur. Itulah mengapa para pekerja minim memiliki tugas yang istimewa, yaitu membersihkan setiap potongan daun, setiap larva, setiap jalan tanah, bahkan tubuh sesamanya.
Mereka akan menjilati permukaan daun dengan cairan antiseptik dari tubuh mereka. Jika ada potongan daun yang dianggap tidak steril, mereka akan membuangnya jauh dari taman. Bahkan, ada semut pembersih khusus yang bertugas menyingkirkan sisa-sisa bangkai, kotoran dan benda asing yang bisa membawa penyakit. Mereka menciptakan tempat pembuangan akhir di pojok sarang yang berfungsi seperti TPA mikro. Dan yang lebih menakjubkan, beberapa jenis semut pemotong daun membawa bakteri antinobakteria di tubuh mereka seperti mantel pelindung. Bakteri ini memproduksi senyawa antibiotik yang mencegah jamur jahat tumbuh. Inilah bioteknologi alami yang lebih tua dari penemuan penisilin. Semut pemotong daun membentuk struktur sosial yang luar biasa kompleks. Koloni mereka bisa terdiri dari jutaan individu, bahkan mencapai hingga 8 juta semut. Tetapi jangan bayangkan semuanya bekerja secara acak. Sebab di dalam kerajaan kecil ini, setiap individu tahu peran dan tugasnya. Jantung dari seluruh operasi raksasa ini tersembunyi jauh di dalam tanah adalah sang ratu. Ia bukan hanya sekedar induk, tetapi juga simbol kelangsungan bagi koloni. Ukurannya bisa berkali-kali lipat dari semut pekerja dan tugasnya hanya satu, yaitu bertelur. Dan ia bisa bertelur hingga 30.000 telur dalam satu hari. Ratu tidak pernah keluar dari sarang setelah kawin. Ia adalah pusat produksi semut baru. Dari telur-telurnya lahir semut pekerja, prajurit, bahkan calon ratu baru. Ia juga satu-satunya yang menyimpan jamur asli atau jamur leluhur yang merupakan warisan dari pertanian kuno koloni ini. Karena itu, menjaga ratu sama pentingnya dengan menjaga makanan. Koloni akan berjuang mati-matian melindunginya, sebab tanpa ratu tidak ada regenerasi, dan tanpa ratu kerajaan akan runtuh. Koloni semut pemotong daun memiliki sistem kasta yang luar biasa. Mereka tidak hanya dibedakan berdasarkan umur, tetapi juga ukuran tubuh dan fungsi biologis. Pertama, terdapat minim atau nurse worker, semut kecil yang merawat telur, larva, dan jamur. Mereka jarang meninggalkan sarang dan sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Kedua, kasta media atau harvester. Mereka adalah para petani yang bertugas memotong daun dan membawanya pulang. Mereka memiliki ukuran sedang dan mereka bekerja tanpa henti sepanjang hari. Ketiga adalah kasta mayor atau soldier, yaitu semut besar bertubuh kekar dengan kepala besar dan rahang kuat. Mereka bertugas menjaga barisan, menghadapi predator, serta membuka jalan jika jalur terhalang. Kemudian keempat, terdapat kasta forager. Mereka adalah penjelajah awal yang mencari lokasi daun segar. Mereka tidak membawa daun, tetapi memetakan arah yang aman dan subur. Kemudian kelima, ada mayor penjaga gerbang. Mereka bertugas menjaga pintu masuk sarang bawah tanah agar tidak disusupi musuh atau patogen. Semua jenis semut ini bekerja secara sistematis. Tidak ada komando dari satu semut ke semut lain, tetapi semua sangat tahu kapan harus bertugas. Fenomena ini disebut sebagai intelijensi kolektif, di mana perilaku individu yang sederhana menciptakan sistem sosial yang kompleks dan efektif. Dalam dunia manusia, komunikasi bisa terjadi lewat suara, tulisan, atau gerakan tubuh. Tetapi dalam dunia semut pemotong daun, kata-kata digantikan oleh bau. Mereka berbicara melalui feromon,
zat kimia yang dikeluarkan dari tubuh mereka dan bisa dibaca oleh semut lain dalam koloni. Satu tetes kecil dari feromon bisa menyampaikan pesan yang sangat spesifik, seperti ada makanan di sana, musuh datang, jangan lewat di sini, atau ikuti aku. Dengan kemampuan ini, saat pengintai menemukan pohon yang kaya daun segar, ia akan menandai jalur pulangnya dengan jejak feromon. Kemudian dalam waktu singkat, ratusan pekerja akan mengikuti jejak itu, memotong daun dari pohon yang sama, lalu mengangkutnya pulang dalam iringan-iringan hijau. Bukan hanya itu, feromon juga digunakan untuk mengatur lalu lintas. Saat jalur menjadi padat atau berbahaya, semut bisa mengubah rutenya, dan informasi itu disebarkan dengan cepat, tanpa suara, tanpa kata, hanya dengan aroma yang dipahami jutaan individu. Sistem komunikasi kimia ini begitu efisien dan presisi, hingga para ilmuwan kontemporer pernah menggunakannya sebagai dasar algoritma pencarian jalur dalam sistem navigasi dan logistik. Meskipun terlihat rapi dan penuh dengan strategi, kehidupan semut pemotong daun tidak pernah mudah. Setiap kali mereka keluar dari sarang untuk memotong daun, mereka selalu mempertaruhkan nyawa. Di hutan, musuh yang beringas mengintai di mana-mana. Terdapat lalat parasit porit yang dikenal sebagai musuh kecil tetapi mematikan. Lalat ini terbang rendah dan mendarat di punggung semut pekerja. Kemudian dengan gerakan cepat, ia meletakkan telur di dalam tubuh semut. Begitu telur menetas, larva akan menggerogoti otak si semut dari dalam. Beberapa semut akan kehilangan arah, berkeliaran, lalu mati dengan perlahan. Maka, untuk melawan musuh ini, para prajurit akan berjaga di sepanjang barisan, dan semut pekerja akan membawa penumpang kecil di atas punggungnya, yaitu semut minim yang bertugas mengusir lalat parasit sebelum bisa bertelur. Kemudian di luar lalat masih ada semut predator lain, laba-laba, burung pemakan serangga, dan bahkan manusia yang menghancurkan habitat mereka. Meskipun begitu, koloni tetap bertahan. Hari demi hari, daun demi daun, mereka membangun ulang harapan mereka. Semut pemotong daun adalah makhluk yang tahu kapan harus berkembang. Saat koloni tumbuh besar dan ruang di sarang tidak lagi cukup, mereka akan mulai membentuk cabang sarang baru. Biasanya dilakukan oleh ratu baru yang lahir dan siap kawin. Proses ini berlangsung dramatis. Ratu muda akan terbang dari sarang mengikuti kawanan jantan dalam ritual kawin di udara. Begitu kawin, sang ratu akan mencari tempat baru, menggali tanah dan menyimpan sebagian kecil jamur dari sarang lama di mulutnya sebagai bibit pertanian untuk koloni yang akan datang. Dari satu ratu dan segenggam jamur, koloni baru akan dimulai, dan roda kehidupan akan berputar lagi. Belalang sembah atau mantis adalah serangga yang tampak sangat saleh. Mereka berdiam di ujung ranting dengan kaki depan terlipat rapi, layaknya orang sedang bersedekap di depan mihrab. Posisi itu begitu khas dan begitu manusiawi, sehingga sejak lama manusia menyematkan julukan yang keliru kepadanya, yaitu belalang sembah. Padahal tidak ada satupun doa yang keluar dari tubuhnya. Yang ada justru adalah kesabaran sang pembunuh.
Namun ironisnya, di balik reputasi sebagai predator yang sangat brutal itu, kehidupan mereka justru dipenuhi tragedi paling sunyi, sebab mereka adalah makhluk yang tidak pernah selamat dari cinta. Belalang sembah atau mantis memang dikenal dengan pose sembahnya. Namun jangan salah bahwa dalam posisi semacam itu, mereka sedang bersiap untuk memangsa. Sikapnya yang diam dan tenang seperti pertapa justru merupakan bagian dari strategi berburunya. Mantis adalah seekor ambush predator yang artinya mereka menunggu dengan sabar hingga korban tidak waspada mendekat untuk kemudian disergap secepat kilat. Mereka bukanlah pemalu atau vegetarian seperti belalang daun, karena sejatinya mereka adalah karnivor sejati yang tidak ragu memangsa sesamanya. Dari serangga kecil seperti lalat, jangkrik, kupu-kupu hingga yang lebih besar seperti kadal, katak bahkan burung kecil bisa menjadi santapannya. Sebagai predator, belalang sembah memiliki tampilan yang mendukung gaya hidupnya. Kepalanya berbentuk segitiga dengan sepasang mata besar yang menonjol di kedua sisi, memberi wajahnya ekspresi alien yang sangat khas. Uniknya, belalang sembah memiliki wajah yang bisa menoleh, dan mereka termasuk salah satu dari sedikit serangga yang mampu memutar kepalanya hingga 180 derajat penuh. Kelebihan ini sangat membantu menavigasi lingkungan tanpa perlu menggerakkan tubuh. Dan dengan kepala yang bisa menengok seluas itu, praktis tidak ada ancaman atau mangsa potensial yang luput dari pantauannya. Selain kepalanya yang luas, mata belalang sembah adalah aset utamanya dalam berburu. Jika diperhatikan, kedua mata majemuk besar di kepalanya seolah menatap tajam penuh fokus. Mereka dianugerahi penglihatan yang sangat hebat berkat 5 mata yang tersemat di kepalanya. 2 mata besar yang terlihat di kiri dan kanan adalah mata majemuk utama. Kemudian ditambah 3 mata sederhana kecil di tengah dahi yang disebut sebagai ocelli. Mata majemuknya tersusun atas ribuan faset ommatidia, memberinya penglihatan panorama hampir 180 derajat di setiap sisi. Dengan 2 mata besar ini saja, belalang sembah sudah bisa mendeteksi gerakan sekecil apapun di sekitarnya. Lalu, ditambah dengan ocelli yang berfungsi layaknya detektor cahaya, mereka sangat peka terhadap perubahan intensitas cahaya dan membantu menjaga stabilitas orientasinya terhadap cahaya. Gabungan 5 mata ini menjadikan belalang sembah sebagai kamera pengintai berjalan, sehingga nyaris tidak ada gerakan yang lewat di sekitarnya tanpa terdeteksi. Hebatnya lagi, belalang sembah dapat melihat dunia dalam 3 dimensi layaknya manusia. Kedua mata utamanya mampu melihat stereopsis atau penglihatan binokular 3 dimensi, dan itu artinya mereka bisa mengukur jarak benda dengan akurat. Dengan kemampuan itu, mereka tahu persis seberapa jauh mangsanya dan kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Kemampuan visioner ini sangat penting bagi pemburu penyergap, karena dengan perhitungan jarak instan, serangan dapat dilakukan dengan presisi tinggi. Tidak cukup sampai di situ, mata belalang sembah juga memiliki fitur istimewa yang disebut sebagai fovea. Layaknya mata manusia yang memiliki area retina paling tajam, mantis juga memiliki area padat reseptor pada tiap mata majemuknya. Fovea ini memungkinkan fokus yang lebih tajam pada objek yang diincar. Maka saat seekor belalang sembah menatap seekor lalat, mereka akan memfokuskan foveanya pada lalat tersebut dan mengikuti gerakannya dengan seksama. Dengan kemampuan mata semacam ini, tidak heran jika belalang sembah bisa melacak mangsanya dengan akurasi tinggi.
Namun menariknya, kehebatan visual ini berbanding terbalik dengan indera pendengarannya. Belalang sembah sebenarnya hampir tuli, sebab mereka tidak memiliki telinga yang berpasangan di kepala seperti banyak serangga lain. Mereka hanya punya satu telinga dan letaknya sangat aneh, yaitu di bagian bawah perut di antara kaki belakang. Organ pendengaran tunggal ini berupa membran tipis yang peka terhadap suara berfrekuensi tinggi. Telinga perut ini membantu belalang sembah, terutama untuk mendeteksi suara sonar kelelawar. Itu karena musuh alami belalang sembah, salah satunya adalah kelelawar malam yang berburu dengan ekolokasi ultrasonik. Maka saat belalang sembah terbang di malam hari dan mendengar suara ultrasonik kelelawar, refleks menghindar akan terpacu. Mereka akan mengelak secara mendadak, tiba-tiba menghentikan kepakan dan menjatuhkan diri menjauh demi mengelabuhi sang kelelawar. Namun karena hanya satu, belalang sembah tidak bisa menentukan arah sumber suara dengan presisi atau mendengar melodi indah. Kendati demikian, sensor sederhana ini sudah cukup menyelamatkannya dari jadi santapan kelelawar. Jika mata adalah radar penjejak, maka kaki depan belalang sembah adalah senjata serangannya. Saat berdoa palsu itu, kedua kaki depannya sebenarnya dalam posisi yang siaga. Kaki depan ini sangat khas dan disebut kaki raptorial atau penangkap mangsa. Bentuknya yang panjang dengan sendi-sendi berduri tajam di sepanjang tibia dan femur dapat dilipat seperti pisau lipat. Lalu, begitu mangsa berada dalam jangkauannya, belalang sembah akan meluncurkan pukulan dengan kecepatan luar biasa. Bahkan dalam waktu hanya 50 milidetik saja. Kecepatan ini nyaris menyamai kecepatan ular mematuk mangsa, sehingga tidak heran jika mangsa seperti lalat atau jangkrik tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Presisi serangan belalang sembah terbilang sangat tinggi. Riset menunjukkan bahwa serangga ini mampu menghitung perkiraan lokasi mangsa berikut pergerakannya, sehingga mereka menyerang ke arah mangsa akan berada, bukan sekedar posisi mangsa saat itu. Kombinasi penglihatan 3 dimensi serta kecepatan refleks membuat belalang sembah jarang meleset saat menyergap. Meski tangguh sebagai predator, belalang sembah bukan berarti tidak terkalahkan. Dan tragisnya, seringkali mereka justru dikalahkan oleh cintanya sendiri. Pada suatu senja di musim penghujan, belalang sembah perlahan mendekati seekor betina yang tengah bertengger pada ranting atau dedaunan. Sang betina yang tampak anggun memiliki tubuh lebih besar dari jantan. Dan ini adalah momen paling mendebarkan, di mana pertemuan cinta bisa berujung surga atau neraka. Dalam benak jantan, dia tahu bahwa betina di depannya adalah calon pasangan yang subur. Aroma feromon sang betina telah tercium dari kejauhan, layaknya parfum cinta yang mengundang untuk datang. Jantan muda ini sudah tergila-gila, sehingga instingnya memacu untuk mendekati sang betina demi meneruskan garis keturunan. Maka pelan tapi pasti, ia merayap di batang, mendekati dari belakang untuk segera menuntaskan hasrat perkawinan. Tetapi, momen intim ini bukanlah akhir dari drama percintaan. Itu karena di tengah proses kawin yang sedang berlangsung, betina yang lapar mulai menolehkan kepalanya ke arah jantan di punggungnya. Selanjutnya, betina bergerak cepat, lalu rahangnya yang kuat langsung menggigit kepala jantan. Dalam satu gigitan saja, putuslah kepala jantan dari badannya. Tubuh jantan menjadi kejang seketika, namun anehnya ia tidak langsung mati seutuhnya. Refleks saraf di tubuhnya justru membuatnya menggeliat makin kencang,
Lalu terjadilah adegan yang lebih brutal, di mana betina mulai mengunyah kepala jantan dengan nikmat, sementara tubuh tanpa kepala sang jantan tetap melekat di punggung betina untuk menuntaskan tugas terakhirnya. Entah tragis entah ironis, konon dengan putusnya kepala, pusat pengendalian saraf jantan yang biasanya menahan gerakan menjadi hilang, sehingga gerak kawinnya justru semakin tidak terhambat. Dalam istilah yang nyeleneh, jantan itu menjadi pecinta yang lebih hebat setelah kehilangan kepalanya, sebab tidak ada lagi otak yang mengerem aksinya. Beberapa menit berlalu, transfer sperma selesai, dan sampai di titik ini, tugas suci jantan praktis rampung dengan keturunan yang terjamin dalam telur-telur sang betina. Apa yang dilakukan oleh belalang sembah terkesan seperti kisah cinta paling sadis di dunia. Tetapi bagi belalang sembah, inilah kenyataan hidup yang lumrah. Fenomena betina memakan jantan selama atau setelah kawin disebut sebagai kanibalisme seksual. Pada belalang sembah, perilaku ini sangatlah terkenal, meski menariknya tidak selalu terjadi setiap kali kawin. Studi ilmiah mengungkapkan bahwa sekitar 13 hingga 28% peristiwa kawin belalang sembah di alam berakhir dengan si jantan dimakan oleh betina. Yang itu artinya tidak selalu jantan pasti dimakan, karena terkadang jantan berhasil kabur usai kawin kalau betinanya sedang tidak lapar atau ia cukup gesit melompat pergi. Tetapi bagaimanapun, kisah perkawinan belalang sembah memang terdengar sangat tragis. Kendati demikian, begitulah cara alam dalam bekerja, bahwa terkadang cinta sejati menuntut harga sampai mati secara harfiah. Bagi betina, memakan pasangan bukanlah kekejaman, karena ia memiliki alasan yang cukup untuk melakukan apa yang tampak cukup mengerikan itu. Bagi betina, memakan jantan adalah jaminan untuk mendapatkan gizi yang signifikan. Tubuh jantan yang kaya protein dan lemak menjadi semacam suplemen untuk produksi telurnya. Dan ini sangatlah penting, terutama jika makanan di lingkungan terbatas. Riset menunjukkan bahwa betina yang memakan jantannya mampu menghasilkan telur lebih banyak atau lebih sehat dibandingkan yang tidak. Usai perkawinan, dengan atau tanpa insiden tragis bagi jantan, belalang sembah betina akan bertelur. Namun ia tidak menaruh telur begitu saja. Betina adalah ibu yang cukup peduli dalam hal menyiapkan rumah bagi calon anak-anaknya. Dari itu, ia akan mencari tempat yang dirasa cocok, bisa ranting, batang tanaman, atau di bawah daun yang terlindung. Kemudian, betina akan mengeluarkan busa cair protein dari ujung perutnya, yang ketika terkena udara akan mengeras serupa gabus. Di dalam busa inilah, betina menyisipkan puluhan hingga ratusan telur kecilnya secara berurutan. Busa yang mengeras menjadi semacam kantung atau kapsul telur yang kokoh dalam melindungi telur dari cuaca dan pemangsa. Bentuk kantung belalang sembah agak oval memanjang, berwarna kecoklatan, dan menempel kuat pada substrat tempat diletakkan. Satu kantung atau kapsul telur bisa berisi 50 hingga 200 butir telur, tergantung spesies dan nutrisi sang betina. Beberapa spesies besar bahkan dapat memiliki lebih dari itu. Sebaliknya, spesies kecil mungkin hanya puluhan telur. Proses pembuatan kantung telur ini berlangsung cukup cepat, di mana dalam hitungan jam saja betina bisa menuntaskannya. Betina membuat kantung telur itu seperti membuat arum manis atau cotton candy dengan mesin. Namun bedanya, ini dari tubuh mereka sendiri. Betina mengeluarkan busa, dibentuk jadi sarang berpetak-petak tempat telur tersusun rapi di dalamnya, kemudian mengeras.
Ketika kantung telur sudah mengeras, telur-telur di dalam aman dari gangguan luar seperti hujan atau sengatan matahari berlebih. Para pemangsa pun akan kesulitan untuk menjangkau karena permukaan kantung telur yang keras dan licin, kecuali mungkin digigit hewan besar. Betina biasanya menghasilkan beberapa kantung sepanjang sisa hidupnya, tergantung pada banyaknya sperma tersimpan dan nutrisi. Setelah tugas bertelur selesai, betina belalang sembah umumnya akan melemah dan akhirnya mati, terutama di daerah beriklim 4 musim sebelum tiba musim dingin. Telur-telur dalam kantung akan berkembang selama beberapa minggu. Lamanya inkubasi tergantung suhu lingkungan. Di daerah beriklim sedang, telur belalang sembah biasanya menetas saat musim semi tiba, sinkron dengan melimpahnya serangga kecil sebagai makanan. Saat menetas, puluhan bayi belalang sembah keluar berbaris dari lubang-lubang kecil kantung telur. Biasanya, mereka keluar dari semacam celah atau pintu khusus pada kantung yang sudah dirancang sangat cerdik. Biasanya, saat baru menetas, nimfa belalang sembah berukuran sangat kecil, berbadan ramping, dan sudah berbentuk miniatur belalang sembah tanpa sayap. Warna mereka sering coklat atau transparan kehijauan, sehingga awalnya tampak seperti semut atau laba-laba kecil yang merayap keluar. Begitu keluar, nimfa-nimfa ini segera menyebar. Dan disinilah lagi-lagi sisi kejam belalang sembah muncul sejak bayi, di mana nimfa dapat saling memakan sesamanya jika berdekatan dan kelaparan. Sang pencipta tampaknya telah membekali mereka insting pemburu bahkan sedari detik pertamanya. Karena itu, menyebar jauh dari saudara sendiri adalah strategi terbaik agar tidak saling jadi sarapan.